Pertama-tama saya ucapkan Panganjang Limat, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 1, yaitu dengan progres kami yaitu penelitian komposit berpemuat serat sisa dengan materi eksposi. Itu adalah judul dari project based learning kami. Sebelumnya, perkenalkan dosen pengajar kami yaitu Prof. Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT. Baik, akan saya mulai dengan perkenalan. Sebelumnya, perkenalkan yang pertama ada Dimas Resupermansyah, yaitu saya sendiri dengan NIM 21055-31043. Lalu selanjutnya ada Inyoman Cita Diatmika dengan NIM 21055-31051. Selanjutnya ada Matthew Marcelino dengan NIM 21055-31065. Dan selanjutnya ada IKD Alit Gerhayudi dengan NIM 21055-31049. Selanjutnya juga ada Antoni Kristianto dengan NIM 21055-31056. Dan yang terakhir ada Kevin Sinaga dengan NIM 21055-31054. Baik, akan saya mulai dengan abstrak. Yang pertama yaitu bisa dilihat tanaman sisal tumbuh liar di daerah kering berbatuan seperti di Pulau Nusa Penida dan Kabupaten Kelungkung. Tanaman ini disebut oleh warga lokal dengan tanaman bagu. Bisa dilihat bentuk dari tanaman sisal. Next, selanjutnya ada serat sisal sangat kuat, oleh karena itu dahulu banyak digunakan sebagai tali temali, penambat jukung atau perahu. Sebelum dikenalnya tali nilon seperti saat ini. Jadi, tali sisal ini dulu digunakan untuk penambat dalam perahu sebelum adanya tali nilon. Belakangan ini, serat alam termasuk sisal banyak dikembangkan sebagai penyusun komposit. Dan juga serat sisal ini banyak digunakan dan dikembangkan untuk sebagai penyusun komposit. Selanjutnya, komposit serat sisal dapat dibudidayakan dengan mudah dan murah sehingga ketersediaannya bisa berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan. Jadi bahan dari serat sisal ini bersifat ramah terhadap lingkungan dan dengan harga yang murah dan mudah didapatkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Apa sih tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki pengaruh fraksi volume serat terhadap sifat tarik dan bentuk komposit berpenguat serat sisal dengan permukaan epoksi. Seperti yang kita ketahui pada slide, di bagian sebelah kiri ini terdapat serat sisal yang telah dikeringkan, yang nantinya dalam penelitian ini akan digabungkan dengan epoksi resin ditambah dengan pengeras. Pendahuluan. Apa sih itu tanaman sisal? Tanaman sisal atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu Agaveaceae salana, tumbuh liar di daerah kering berbatuan seperti di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, yang oleh penduduk lokalnya disebut sebagai tanaman bagu. Serat sisal sangat kuat, oleh karena itu dahulu banyak digunakan sebagai tali temali, penambat jukung atau perahu. Sebelum dikenalinya tali nilon seperti kikloid saat ini. Akhir-akhir ini serat alam termasuk sisal banyak dikembangkan sebagai penyusunan komposit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang apa itu komposit. Nah, jadi komposit itu adalah suatu material yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang sifatnya berbeda. Nah, di mana salah satu material itu berfungsi sebagai pengikat dan yang lainnya sebagai penguat. Nah, dari komposit itu memiliki sifat-sifat seperti kuat, ringan, dan korupsi, dan tanpa bosan juga memiliki tampilan yang indah. Nah, untuk penggunaan komposit saat ini itu cenderung bergeseran dari penggunaan komposit berserat sintetis ke penggunaan komposit berpenguat serat alam. Nah, hal ini itu disebabkan karena di mana serat sintetis itu kurang ramah lingkungan dan menimbulkan masalah limbah serat gelas yang tidak dapat digunakan. Penggunaan serat alam pada otomotif ini juga memiliki dua keuntungan, dimana yaitu yang pertama, kendaraan jadi lebih ringan sehingga ini akan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar, dan keuntungan kedua yaitu meningkatkan keberlanjutan produksi. Nah, gambaran komposit itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada sebagai matriks dan sebagai reinforcement. Selanjutnya akan saya lanjutkan.
Pembuatan komposit dengan serat alam sangat dipengaruhi oleh kualitas ikatan yang terjadi antara matriks dan serat. Peran matriks dalam komposisi adalah meneruskan beban serat melalui tegangan geser pada interface. Proses ini penyatuan memerlukan pengikat yang baik antara matriks dan serat. Pengikatan yang buruk pada interface menghasilkan mekanis yang buruk pula. Sifat mekanik serat dapat diperbaiki dengan perlakuan alkali seperti dengan larutan NaOH, KMN, Al4, silen, dan sebagainya. MY Cambo and Ansel melakukan perlakuan alkali NaOH dengan konsentrasi antara 4-6% menghasilkan kekakuan dan tegangan maksimum pada serat M. Waktu peredaman selama 2 jam pada perlakuan serat kelapa sawit dengan NaOH 5% menghasilkan kekuatan tarik tertinggi. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Presentasi akan saya lanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fraksi volume serat terhadap sifat mekanis yang meliputi sifat tarik dan juga sifat lentur komposit epoksi. Di mana komposit epoksi ini berpenguat serat sisa pendek yang disusun secara acak dan dicetak dengan teknik hand layup. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Matriks yang digunakan dalam penelitian ini adalah epoxy resin dengan hardener jenis Versamid. Lalu di sini kita dapat melihat gambar pohon sisal. Dari pohon ini yang kita ambil adalah seratnya, di mana serat sisal ini diperoleh dengan teknik ekstraksi, yaitu dengan perendaman dan penyisian. Untuk selanjutnya dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Serat hasil ekstraksi dipotong dengan ukuran panjang 3 cm. Kemudian direndam dalam larutan alkali 5% NaOH selama 2 jam. Itu untuk menghilangkan kotoran dan lapisan lilin yang terdapat padanya, serta memperkasa permukaan serat untuk memperkuat ikatan adhesif antara serat dengan matriks thermosetting seperti epoksi dan polyester. Oke, kemudian komposit dibuat dengan teknik press and layup dengan variasi fraksi volume serat 15%, 20%, dan 25% yang disusun secara acak. Baik, di sini kita bisa melihat pada gambar ada roller yaitu gilingnya, kemudian di sini yang abu-abu itu adalah moldnya, cetakannya, kemudian yang warna oranye kehitaman ini ada release sheet yang merupakan sebuah semacam kertas yang nanti supaya mempermudah pelepasan dari tes uji ini. Kemudian ada matnya, yaitu bahan dasarnya atau tatakan alas tatakannya. Kemudian ada resin di sini warna biru. Nah, komposit ini mengalami posturing pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 jam. Spesimen uji tarik ini dibuat berdasarkan standar ASTM D3039 dan uji lentur mengacu pada standar ASTM D790M. Terima kasih atas penyampaian dari Matthew dan teman-teman. Selanjutnya akan saya ambil alih. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan. Saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya.